Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Tuhan membimbing dan mengajarnya, menjaga dia bagaikan biji matanya. Tuhan membentangkan sayapnya, laksana Raja Wali mengangkat dia dan mendukungnya di atas bau. Hanya Tuhanlah pemimpinnya. Saudara-saudari, tanggal 1 Oktober adalah pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung misi. Teresia lahir di Alençon, Perancis pada tahun 1873 dan masuk Ordo Karmel pada usia 15 tahun. 9 tahun hidup membiaranya dilalui dengan penuh pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Teresia melatih diri dalam kerendahan hati, kesederhanaan Injili, dan penyerahan diri pada belas kasih Allah. Nilai-nilai itu diajarkannya dengan kata-kata dan teladan hidupnya. Ia wafat tanggal 30 September tahun 1897. Teresia mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pembaruan dalam gereja. Ia dikanonisasi tahun 1925 dan dinyatakan oleh Paus Pius ke-11 sebagai pelindung misi bersama dengan Santo Franciscus Xaverius. Ia juga dinyatakan sebagai pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 9 Oktober tahun 1997 pada hari Minggu Misi Sedunia. Melalui tulisan-tulisannya kita dapat melihat bagaimana Teresia menjadi teladan nyata hidup rohani dalam semangat sabda bahagia. Demikian riwayat dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tanggal 1 Oktober kita juga memasuki bulan Rosario, di mana kita akan bersama Bunda Maria untuk senantiasa memuji memuliakan Allah. Maka menyadari kelemahan-kelemahan kita, mari kita akui kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. kepada orang yang berkenan
kita berdoa. Intensi yang kita persembahkan kepada Tuhan tentu sudah Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan di masing-masing kota ini. Tentunya kita persembahkan kepada Tuhan agar apa yang kita damba benar-benar terwujud sebagaimana yang benar-benar kita rindukan. Dan juga tambahan dari intensi sore hari ini adalah mengucap syukur atas hari ulang tahun Ananda Maria Aurelia yang ke-15 tahun. Semoga senantiasa didampingi Tuhan. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih,
jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menyambut bulan Rosario sebagaimana kata-kata Yesus menyambut anak kecil dengan tulus, dengan penuh cinta, maka kita menyambut Yesus dengan melaksanakan bulan Rosario penuh iman. Kita benar-benar menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab Rosario puncaknya itu adalah penyembahan kepada Yesus bersama Bunda Maria. Dan kita orang Katolik itu paham bahwa kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi bersama Bunda Maria kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus
kepada Allah Bapa, agar apa yang ada di dalam kotak-kotak ini, intensi Anda kalian, intensi saya, Tuhan berkenan mengabulkannya. Dan juga Tuhan berkenan mengulurkan tangannya memberkati rosario ini. Tadi saya bisik-bisik dengan Romo Kadri, mungkin Paroki Santo Paulus Juanda yang memulai membuka bulan rosario dengan antusiasme yang luar biasa. Anda kalian nanti boleh cek apakah paroki lain antusiasnya seperti kalian. Menurut kami berdua tadi tidak ya Romo. Ya, ini hebat. Menandakan iman umat Paroki Santo Paulus ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Anda minta kepada Tuhan melalui Bunda Maria itu sekali lagi dikabulkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sudah menjelaskan dalam katekese sejarah bagaimana dahsyatnya doa rosario, ya. Nah, malam ini saya mau memberikan beberapa poin. Yang pertama, mengapa setan dan iblis takut, bahkan sangat takut kepada Bunda Maria? Itu sangat takut sekali. Memang setan dan iblis itu takut kepada Allah. Tetapi iblis dan setan itu sangat takut karena nubuat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17 genapi dalam diri Maria. Apa itu? Allah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah menubuatkan seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan meremukkan kepalamu, yaitu kepala iblis. Dan siapa perempuan itu? Dia adalah Maria. Setelah sekian abad iblis menguasai dunia, menguasai umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Sekarang Allah telah menentukan seorang gadis dari desa Nazaret, yaitu Maria, ditetapkan dan dipilih menjadi bunda puteranya. Malaikat Gabriel datang, "Salam hai engkau yang diberkati. Tuhan menyertai engkau." Luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang penuh dengan berkat, hanya Maria. Coba perhatikan kalimatnya. Engkau yang diberkati, Tuhan menyertaimu. Itulah sebabnya iblis itu takut. Sekarang ada perempuan, dulu ada perempuan bisa kugoda, dia jatuh dalam dosa. Sekarang Allah menentukan karena dia penuh dengan berkat. Dan Tuhan menyertainya. Coba perhatikan lagi ketika Maria mengunjungi Elisabet. Elisabet tidak dapat kabar dari siapapun. Siapa Maria, bagaimana kondisinya pada saat itu? Tidak ada kabar sampai ke telinga Elisabet. Tetapi begitu Maria masuk ke rumahnya, Elisabet langsung bangun. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku, dari mana dia tahu kalau itu ibu Tuhanku? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Wow, luar biasa saudara-saudari. Begitu Maria menyampaikan salam, Elisabet kaget dan dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dia berbicara, bibirnya dibuka oleh Roh Kudus. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Berarti Maria yang didatangi oleh malaikat
Gabriel itu adalah ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka terkutuklah orang yang tidak mengakui Maria sebagai ibu Tuhan Yesus. Ini bukan main-main. Makanya iblis takut karena Maria itu adalah ibu Tuhan. Makanya setan gemetar ketika tahu bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan coba baca kitab Wahyu bab 12. Dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari. Bayangkan berselubungkan matahari. Siapa yang bisa menembus matahari? Setengah detik aja kita melihat matahari, mata kita bisa menjadi rusak. Maria diselubungi matahari. Siapa matahari itu? Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Diselubungi. Dan bermahkotakan 12 bintang. Yaitu 12 suku Israel, tetapi juga 12 Rasul Yesus Kristus. Dia berada di surga. Dan baca selanjutnya, ular tua itu mengejar perempuan itu, tetapi dia sudah berada di surga. Iblis mana, setan mana bisa menjejakkan kakinya ke surga, bisa menelan Maria yang sudah diselubungi oleh kuasa Allah. Maka kata Elisabet, kata malaikat Gabriel, penuh rahmat, terbukti dalam kitab Wahyu ketika Maria diangkat ke surga, diselubungi matahari, diselubungi oleh cahaya Allah itu sendiri. Hidupnya penuh dengan kesucian, dengan rahmat Allah. Makanya iblis tidak bisa untuk menelan perempuan itu. Tetapi ingat, iblis yang tidak bisa menelan Maria, dia dikalahkan oleh malaikat Mikael dan dilemparkan ke bumi. Iblis si ular tua itu mengejar orang-orang yang mentaati hukum Allah dan perintah-perintah putranya. Siapa itu? Kita semua yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kita mengikuti ajaran Yesus, kita mengikuti perintahnya, maka kita dikejar terus-menerus, hari demi hari, sampai kita mati. Kita dikejar oleh iblis itu. Iblis berada di dunia ini. Makanya saudara-saudari, kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan adanya peperangan, adanya kejahatan, adanya perkelahian, pertengkaran, adanya sakit, adanya pandemi, adanya bencana alam. Itu tidak semua dari perbuatan iblis. Makanya dalam katekese yang saya sampaikan, Rosario yang begitu dahsyat bisa mengalahkan iblis yang mau memerangi Eropa daratan. Pasukan yang demikian besar sudah pasti bisa mengalahkan pasukan Katolik yang hanya 20.000, mereka 140.000. Tetapi dahsyatnya kuasa Allah karena Rosario terus-menerus dikumandangkan, didaraskan atas perintah Paus Pius ke-12. Kemenangan itu terjadi, maka diumumkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Maria Ratu Rosari. Dan oleh Paus Leo ke-13, selama bulan Oktober, umat Katolik diminta untuk berdevosi kepada Bunda Maria melalui Rosario. Inilah bulan yang kita masuki hari ini. Maka berdasarkan sejarah bagaimana dahsyatnya Rosario itu, dan bagaimana Bunda Maria sangat ditakuti oleh iblis dan setan,
maka kita sebagai orang yang berada di bawah hukum Allah mengikuti perintah-perintah Yesus. Kita mestinya juga taat setia melaksanakan doa mendaraskan Mazmur itu sesuai dengan perintah gereja agar mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti kita terus-menerus mendaraskan rosario. Untuk apa? Pertama, karena dunia ini masih terus bergejolak. Dalam masyarakat kita, kejahatan masih merajalela. Dalam keluarga kita, pertengkaran, perselisihan, ketidakcocokan masih ada. Di dalam diri kita sendiri, roh-roh kejahatan itu selalu merongrong kita untuk melakukan dosa dan kesalahan. Dan kita menyadari betapa banyak hal keterbatasan yang kita alami, yang kita rindukan itu terjadi dalam diri kita. Entah itu sakit dan penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah apapun yang membuat hidup kita gelisah, menjadi cemas, maka inilah saatnya kita meminta kepada surga, mengetuk pintunya bersama Bunda Maria, supaya melihat, supaya mendengar, supaya mengulurkan tangannya, menolong kita. Untuk itulah pada pembukaan bulan Rosario ini, umat diminta apa yang kamu ingin terjadi dalam hidupmu, baik pribadi maupun dalam keluargamu, apa yang kamu ingini. Maka intensi itu fokus kepada satu kesulitan itu. Dan rosario sebagai senjata ampuh yang diberikan langsung oleh Bunda Maria, dikuduskan, diberkati malam ini secara spesial. Namun semuanya tidak ada artinya kalau Anda dan saya tidak memiliki iman. Iman itu dinyatakan pertama bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang berada di bawah ancaman kuasa iblis dan setan, dan kita mengalami berbagai keterbatasan. Dan hanya Allah yang mampu menolong kita. Oleh sebab itulah, maka sikap serius kita penting. Ingat, ketika Yesus menyembuhkan orang, dia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan bulan Rosario, bukan hanya rutinitas, giliran demi giliran, bukan. Tetapi ada kebutuhan kita. Ada rasa sujud kita harus seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Artinya kita merendahkan diri, kita taat kepada Allah dengan setia. Makanya dalam katekese saya katakan, intensi yang dimasukkan ke dalam kotak ini hendaknya dibawa di dalam doa giliran dari rumah ke rumah. Ini kotak yang bagus, hanya Simon dan Petrus saya tadi baca. Yang lainnya itu asal jadi. Ya enggak apa-apa, karena ini awal baru belajar. Ya. Tapi jangan sampai itu menggambarkan sikap imanmu asal jadi. Kalau asal jadi, jangan harap doamu dikabulkan. Artinya kamu sembrono. Artinya kamu hanya memperalat Allah demi kesenanganmu.
Oleh sebab itu dalam pelaksanaan harus serius. Maka saya katakan, kalau kamu berhalangan karena berada tugas luar kota, kau tahu jam itu ada doa rosario, berdoalah di tempat di mana kamu berada. Ketika kamu macet di Surabaya, rosario yang sudah diberkati ini jangan ditaruh di almari, dikantongi, dikalongi, supaya dimanapun kamu berada itu senjatamu melawan iblis dan senjata doamu. Ketika berada Surabaya, kau tidak bisa ngumpul berdoa bersama, maka daraskan dengan kusuk dan jangan menggilirkan kepada anak yang baru tahu dan tidak lancar mendoakan Salam Maria. Mendoakan Salam Maria yang baik, jangan cepat-cepat. Jangan mengucapkan seperti ini, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu salah. Nggak benar. Nggak ada penghayatan, nggak ada jiwa di sana. Yang benar, ucapkan dengan perasaan, dengan iman. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Tenang, masa berbicara dengan ibu kita, berbicara cepat-cepat, seolah-olah kita dikejar oleh kuntilanak. Maka anak-anak biarpun sudah bisa, sebaiknya supaya suasana tidak terganggu, sebaiknya tidak diberi giliran kecuali dia dilatih benar-benar. Kedua, karena ada doa rosario ardas 4 kali dan belum tentu doa rosario giliran untuk mendoakan intensi ini setiap malam gilirannya. Maka setiap keluarga kalau tidak ada giliran doa rosario dari rumah ke rumah, lakukan per keluarga. Kalau wujud kamu itu penting, lakukan per keluarga. Jadi tidak ada jeda pada bulan Oktober ini untuk libur rosario mendoakan intensi. Setiap malam kita doakan. Kalau tidak ada giliran, doakan per keluarga. Kemudian, doa tadi saya katakan harus dengan iman. Maria adalah seorang ibu rohani dan dia pasti hadir ketika kita berdoa rosario, dia ada di samping kita. Maria ibu rohani beda dengan ibu jasmani kita. Ibu jasmani kita, kalau kita salah, mukanya sewot. Lebih daripada itu, dia ngomel. Lebih daripada ngomel, dia cubit. Lebih daripada cubit, dia berteriak. Tuh, lihat muka ibu-ibu nih, yang suka marah dengan anak-anaknya. Nah, Maria tidak. Dia ibu rohani, paling dia seperti di bawah kaki salib. Dia tertunduk meneteskan air mata. Dia tidak pernah mencubit. Dia tidak pernah membentak. Dia begitu sabar.
Sampai kita mengembuskan nafas terakhir, Maria menangis meneteskan air mata, menanti-nanti kita untuk memeluk Dia. Itulah ibu rohani yang penuh cinta, yang tidak gampang marah, yang tidak ngomel, yang tidak menghukum, tidak membentak-bentak. Oleh sebab itu, sadarilah kalau bulan Oktober ini ada sekarang, manfaatkan. Jangan menunda waktu. Karena Maria, ibu rohani, penuh cinta, dia menanti-nanti kita. Kapan kita mengajak dia berdoa? Nah, kalau kita memiliki wujud yang khusus, wujud yang benar-benar kita butuhkan, mari kita nyatakan, kita luangkan waktu dengan sebaik-baiknya bersama Bunda Maria, kita berdoa. Nah, suara saya sudah mau habis, nanti Romo Kadri akan memberkati selesai doa penutup. Nanti ini akan diberkati, diperciki sama dengan itu. Kalau sudah lalu setelah itu akan diberkati dengan sakramen monsteran udah disiapkan. Sakramen Maha Kudus. Maka saudara-saudari, wujud kita itu benar-benar serius dipersembahkan kepada Allah. Rosario kita benar-benar dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Maka masuki bulan Oktober ini dengan iman. Laksanakan doa Rosario dengan penuh cinta. Bunda Maria senantiasa mendampingi kita. Dan kalau Bunda Maria mendampingi kita, dia menyampaikan doa kepada Bunda Maria, kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan tergerak hatinya seperti peristiwa pernikahan di Kanaan. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita barui iman keyakinan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, berarti kebangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, seperti Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita persembahkan seluruh rencana kita, apapun yang telah kita
gagas kita persembahkan dalam Ekaristi Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Bagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam diri Santa Teresia Lisieux, kami mengagumi karya agungmu. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, terimalah persembahan bakti kami, sebagaimana Engkau berkenan menerima baktinya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah sekarang kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatlah kami. Karena melalui sakit mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, khususnya Santa Teresia dari Kana-Kana Yesus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga dalam itu benar Tuhan kami Yesus ini memberikan hidup abadi bagi kami yang menyambutnya.
Yesus Kristus, semoga beriman tubuh dan darahmu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayangmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen Ekaristi yang telah kami sambut pada pesta Santa Teresia ini. Semoga kami mampu meneladan penyerahan dirinya kepadamu dan kobarkanlah api cinta kasih kami kepada sesama sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Selanjutnya kita akan mohon berkat untuk rosario, lalu intensia ujub yang Ibu Bapak telah tulis dan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Urutannya setelah pemberkatan rosario, pemberkatan intensi, nanti juga ada pemberkatan dari Sakramen Kudus. Rosario milik Bapak Ibu yang telah dikumpulkan di sini tentu berasal bahannya dari berbagai macam bahan. Mungkin kalau dulu dikenal, kalau kecil saya namanya cepen, mungkin ada. Mungkin dari kayu yang diproduksi oleh Paroki Santo Pius X Blora, mungkin ada. Atau mungkin bahan dasarnya dari privat, jadi dari emas murni bisa terjadi. Tapi tentunya diberkati Tuhan, bukan berlandaskan bahannya, tapi sungguh Tuhan memberkati supaya kalau kita gunakan benar-benar ini akan bermanfaat seperti tadi Romo Patus tegaskan untuk menanggulangi segala pengaruh jahat atau setan. Kalau hari ini Indonesia juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ini rosario bukan dalam petik sakti dalam arti bahan itu, tapi akan sungguh bermanfaat kalau kita gunakan. Dengan demikian, mari kita benar-benar gunakan sehingga membawa manfaat sebagaimana kita mohon. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa, setiap kali umatmu menggunakan rosario ini dengan penuh sikap bakti, berilah supaya mereka penuh harapan memohon pertolongan Santa Perawan Maria. Dan setiap kali merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus, lahir, berkarya, menderita sengsara, wafat, dan kebangkitan jaya serta mulia di surga, dengan tekun berilah supaya teladan hidup yang mereka kenangkan dalam doa juga dapat mereka wujudkan dalam tingkah laku sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkat untuk intensi atau ujub yang Ibu Bapak telah sampaikan di dalam kota-kota intensi ini. Ya Bapa, berkatilah umatmu yang mendambakan tanda belas kasih-Mu yang mereka tuangkan dalam intensi mereka ini. Semoga keinginan mereka Kau kabulkan dengan murah hati, sebab Engkau sendirilah yang mengilhamkan pengharapan itu. Kami mohon semoga umat-Mu boleh menerima anugerah berkat-Mu yang suci, supaya karena anugerah-Mu itu mereka terhindar dari segala yang merugikan dan dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Dan berkat yang penutupnya adalah pemberkatan sakramen Maha Kudus. Maka itu diawali dahulu sebagaimana kita mengenal devosi, diawali dengan lagu, yakni lagu Hati Yesus. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa kepada sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, karena maha kasih-Mu pada umat manusia, Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus, dan dengan penuh cinta
Engkau menunggu kedatangan semua orang, mengundang dan menerima yang berkunjung kepadamu. Kami percaya dan mengimani bahwa Sakramen Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami ingin membalas cinta-Mu dengan segenap hati kami. Mulai saat ini, semoga Engkau berkenan bertindak segenap hati ilahi-Mu kepada kami. Hanya satu yang kami cari, yaitu cinta kasih-Mu dan ketekunan akhir. Semoga Engkau berkenan mengampuni, menyembuhkan kami, anggota keluarga kami yang sakit, maupun berkenan mengampuni jiwa-jiwa di api penantian, terutama bagi jiwa yang dulu berbakti kepada Sakramen Maha Kudus dan Santa Perawan Maria. Antarkanlah jiwa mereka ke surga, agar mereka menikmati indahnya hidup bahagia bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Tantum ergo Engkau memberi mereka roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami kenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada Sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Dengan demikian kebaktian kepada sakramen Roh Kudus yang biasa dilakukan pada Jumat pertama untuk bulan ini sudah dilakukan pada hari ini. Nanti hari Jumat misa saja karena sudah diadorasikan pada awal bulan ini untuk menemani perjalanan sepanjang bulan ini. Jadi hari Jumat misanya tetap sore tapi tidak ada adorasi karena sudah diadorasi pada sore hari ini. Nanti Ujud dan Rosario silahkan ketua lingkungan mengambilnya dan Rosario langsung dibawa keluarga masing-masing setelah dibagikan ketua lingkungan. Terima kasih, mari kita bersama-sama nanti memasuki bulan Rosario. Ketua-ketua lingkungan silakan japri ke saya jadwal lingkungan. Nanti tidak semua lingkungan saya bisa hadir karena jadwal lain saya juga ada, misalnya misa pemberkatan rumah dan lain sebagainya. Kita akhiri dengan berkat penutup. Oh sudah ya? Sudah. Lagu penutup, Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup dan harapan kami semua memanjatkan permohonan niama susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami